Ada sesuatu yang mulai bergerak dalam kesadaranmu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu mulai merasa, ini bukan sekadar kebetulan, pola-pola yang berulang, dorongan-dorongan kecil dalam hati, pikiran yang terus datang kembali, hal-hal yang dulu kamu abaikan sebagai hal acak, kini mulai membentuk sebuah pesan, sebuah panggilan. Kamu merasakannya dalam dadamu, di saat-saat sunyi, ketika semua distraksi mereda. Semesta sedang memanggilmu, bukan dengan suara bising, bukan dengan paksa, tapi dengan otoritas yang tenang, sesuatu yang kuno dan nyata. Kamu memang ditakdirkan untuk mendengarnya sekarang. Semua yang kamu alami hingga saat ini telah mempersiapkanmu untuk memahami hal-hal yang dulu belum sanggup kamu cerna. Panggilan ini bukan hal baru, ia hanya menjadi lebih jelas sekarang, karena akhirnya kamu mulai mendengarkan. Rasa sakit telah melunakkan pertahananmu, kekecewaan telah menghancurkan ilusi-ilusimu, dan di dalam kekosongan dari segala hal yang dulu kamu anggap perlu, kamu tiba di sini, terbuka. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu menyiksamu, mengapa diam, mengapa tertunda, mengapa harus patah hati, kini mulai disusun ulang menjadi sesuatu yang lebih tinggi. Semesta tidak pernah absen. Ia sedang merancang sesuatu yang jauh lebih dalam dari jawaban-jawaban permukaan yang dulu kamu tuntut. Penundaan itu bukan penolakan, ia adalah jeda yang sakral. Perbedaan antara membangun gubuk dalam terburu-buru atau menggali fondasi sebuah tempat perlindungan yang akan bertahan lintas generasi. Banyak orang berpikir mereka sudah siap untuk menerima apa yang mereka minta. Tapi semesta, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, menunggu sampai jiwamu cukup kuat untuk menanggung berkat itu tanpa hancur karenanya. Penundaan yang kamu tangisi, yang kamu pergumulkan, yang kamu mohon untuk diakhiri, bukanlah hukuman, itu adalah penyelarasan ulang. Kamu tidak diabaikan, kamu sedang dibentuk. Versi dirimu yang dulu membuat permintaan itu, belum siap untuk menopang penggenapannya. Maka semesta, dengan kasihnya yang tersembunyi, memulai sebuah pekerjaan rahasia. Ia membiarkan hal-hal runtuh yang selama ini kamu pertahankan mati-matian. Ia menarik pergi orang-orang yang tak lagi cocok dengan takdirmu. Ia menutup pintu yang sebenarnya bukan untuk kamu lewati. Dan kamu meratapi akhir itu, tak sadar bahwa itu semua adalah awal dalam penyamaran. Pikirkan paradoks ini. Terobosan terbesar seringkali datang dengan rupa kehancuran. Yang tampak seperti kejatuhan, sebenarnya adalah pembersihan lahan untuk fondasi baru. Kamu pernah berdoa minta kejelasan, dan yang datang justru kekacauan. Tapi kini, kamu mulai sadar, kekacauan itulah yang justru membawa kejelasan. Kamu kehilangan apa yang kamu kira penting, dan menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Inilah rancangan ilahi di balik setiap penundaan. Ia tidak hanya mengubah keadaanmu, ia mengubah dirimu. Dan meski kamu mulai memahami semua ini, menunggu tetaplah menyakitkan. Ada hari-hari kamu merasa dilupakan. Ada momen ketika imanmu menipis dan harapanmu redup. Tapi biarlah satu kebenaran ini menjadi jangkar. Semesta tidak membawamu sejauh ini hanya untuk meninggalkanmu. Kekuatan yang mengatur musim, yang menggeser bintang, yang memutar galaksi, tidak mungkin melupakan hidupmu. Kamu bukan catatan kaki. Kamu adalah ciptaan yang disengaja, yang sedang dibentuk dengan ritme yang tepat. Bayangkan perjalanan hidupmu seperti kain tenun. Dari baliknya, benangnya tampak kusut, warnanya tampak bertabrakan, seolah semuanya kacau. Tapi jika dibalik, ternyata ada mahakarya. Saat ini kamu masih melihat dari belakang, tapi semesta melihat dari depan. Dan saat waktunya tiba, kamu akan diperlihatkan gambaran utuhnya. Dan kamu akan mengerti, mengapa benang merah luka harus dijahit bersama benang emas sukacita. Tak ada yang sia-sia, tak ada yang acak. Jadi dekatkan dirimu. Panggilan ini bukan sekadar undangan untuk menerima. Ini ajakan untuk percaya, untuk melepaskan tenggat waktu, untuk menyadari bahwa penundaan bukanlah ketiadaan gerak. Itu adalah persiapan yang sakral. Kamu tidak terjebak, kamu sedang diposisikan. Dan ketika semuanya mulai selaras, kamu akan sadar, penantian itu tidak pernah kosong. Ia adalah segalanya. Dan setelah kamu melihat pola ilahi, di balik penundaan, sesuatu yang lebih dalam akan muncul. Sesuatu yang sering tak terlihat,
tapi memiliki kuasa luar biasa. Keheningan, bukan hening karena tak ada aktivitas, tapi ruang sunyi, tempat semesta bekerja paling dalam. Setelah semua suara kekecewaan, setelah runtuhnya ekspektasi lama, kamu mendapati dirimu dikelilingi oleh keheningan. Ini bukan hukuman, ini adalah undangan. Yang kamu anggap sebagai kesunyian adalah ruang suci. Dan di dalamnya, semesta tidak sedang bersembunyi, ia sedang menyaring. Di dalam keheningan, kekuatan sejatimu mulai terbangun. Di sanalah jiwamu mulai berbicara. Kamu belajar membedakan antara kebisingan dan kebenaran, antara yang mendesak dan yang esensial. Banyak orang lari dari keheningan, mengira itu pertanda ditinggalkan. Tapi yang bijak justru masuk ke dalamnya. Lihatlah pohon di musim dingin, tanpa daun, tanpa buah, tampak mati, tapi di bawah tanah ia sedang menguat, menyimpan energi, bersiap untuk musim yang akan datang. Hidupmu sama. Keheningan adalah musim dinginmu, bukan untuk membuatmu layu, tapi untuk mengokohkan akarmu. Semesta tahu kamu cukup kuat untuk bertahan dalam diam, dan di sanalah akar ketahananmu tumbuh dalam-dalam. Kamu tidak diabaikan, kamu sedang diperlengkapi. Pelajaran ini tak datang lewat ceramah, tapi lewat kesunyian yang membentuk kedalaman. Kamu mulai melihat bahwa tidak semua harus dimengerti sekarang juga. Kadang jawaban baru datang, ketika hatimu sudah cukup kuat untuk menerimanya. Iman bukanlah menolak kebingungan, tapi memilih untuk tetap berjalan meski belum jelas. Dan dalam keheningan itu, kamu mulai mengenal dirimu sendiri. Kamu tak lagi mengejar tanda-tanda sementara, tak lagi memaksa bab berikutnya datang lebih cepat. Kamu mulai duduk dan percaya. Keheningan menjadi tempat kudusmu, dan di dalamnya kamu menemukan sesuatu yang lebih kuat dari jawaban. Kehadiran, tujuan, kedamaian, dan perlahan sesuatu berubah dalam dirimu. Kamu tak lagi takut akan penundaan. Kamu mulai melihat harmoni di balik kekacauan. Waktu yang dulu terasa musuh, kini menjadi sekutu. Semesta tidak tergesa, ia tidak panik, ia tidak bekerja dari rasa takut. Dan kini, kamu juga tidak. Kekuatanmu kini tidak lagi bergantung pada hasil, tapi pada kedalaman. Keheningan telah membentukmu menjadi pribadi yang mampu berdiri dalam badai, tanpa kehilangan pijakan. Bayangkan hidupmu seperti simfoni. Setiap bab, setiap pelajaran, setiap kerinduan adalah instrumen dalam orkestra besar. Dan kamu mulai sadar, jika satu instrumen bermain terlalu awal, harmoninya rusak. Begitu pula hidupmu. Penundaan bukan berarti kamu gagal. Ia adalah penjagaan agar semuanya terdengar indah saat waktunya tiba. Kadang perlindungan datang dalam wujud doa yang tak dijawab. Kamu meminta seseorang untuk tetap tinggal, tapi mereka pergi. Kamu memohon satu pintu dibuka, tapi ia tetap terkunci. Dan kini kamu sadar, kamu diselamatkan dari sesuatu yang tak kamu lihat. Tak semua kehilangan adalah kerugian. Banyak dari hal yang kamu tangisi sebenarnya adalah penyelamatan. Dan sekarang, lihatlah dirimu. Kamu tak lagi sama seperti dulu. Kamu telah bertumbuh. Kamu telah menjadi versi dirimu yang lebih bijak, lebih teguh, lebih sadar. Doa-doamu bukan hanya dikabulkan, tapi telah mempersiapkan dirimu untuk menerima. Semesta tidak hanya mengubah nasibmu, ia membentuk jiwamu agar mampu menanggungnya. Dan saat kamu mulai mempercayai ritme waktu ilahi ini, kamu mulai melihat satu hal lagi, bahwa perjalanan ini tidak pernah acak, tidak pernah tanpa tujuan. Ada kekuasaan yang lebih besar yang memegang kendali, bukan sekadar waktu yang tepat, tapi dominasi suci, sebuah orkestra ilahi. Kamu tidak hanya direspon, kamu dipimpin. Bahkan kesalahanmu tidak cukup kuat untuk menghancurkan rencana yang telah disiapkan untukmu. Hidupmu bukan kebetulan, langkah-langkahmu bukan tanpa arah. Dan saat kamu akhirnya tiba pada visi yang telah dirancang semesta sejak lama, kamu akan menoleh ke belakang dan mengerti. Tiap air mata, tiap doa, tiap malam sunyi, semua itu punya makna. Semua itu adalah bagian dari rencana yang indah. Dan kini, saat kamu berdiri di sini, kuat, sadar, dan penuh pengharapan, ingatlah ini, kamu tidak pernah berjalan sendirian, dan kamu tidak akan pernah dibiarkan.
Karena kekuasaan semesta atas hidupmu menjamin satu hal, tak ada yang sia-sia, tak ada yang terlambat. Semuanya sedang membawamu menuju siapa dirimu yang sejati. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa bahwa kamu sedang mengalami musim sunyi yang penuh makna, maka aku mengajakmu untuk membagikan pesan ini. Tolong klik like, share ke temanmu yang sedang menunggu dalam keheningan, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan narasi seperti ini lagi. Karena di dunia yang penuh kebisingan, kita semua butuh ruang untuk mendengar suara jiwa.